Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fajarudin. Saya adalah analis kebijakan alih pertama di Puslatbang KMP LAN Makassar. Melalui video kali ini, saya akan mencoba membuat strategi pembelajaran dalam menempuh skenario agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS. Agenda nilai-nilai dasar PNS ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Core value ASN yang dimaksud adalah ASN berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, yang berarti kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Akuntabel, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmonis, kami siap saling peduli dan menghargai perubahan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Dan kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan secara klasikal, blended learning, dan distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran secara blended learning, dan di dalamnya ada pelatihan mandiri atau emosi, distance learning, dan pembelajaran klasikal. Tahap pembelajaran agenda 2, distance learning, terdiri dari asinkronus dan sinkronus, di mana pada saat asinkronus ada 5 hari pelaksanaan dengan total 34 JP, dengan rincian hari ke-4 6 JP, hari ke-5 10 JP, hari ke-6 12 JP, hari ke-7 6 JP. Sedangkan untuk sinkronusnya atau bertatap muka dilaksanakan selama 2 hari, pada hari ke-4 2 JP dan hari ke-7 3 JP. Pada saat off campus, setelah off campus akan dilaksanakan pembelajaran secara klasikal sebanyak 9 JP. Jadi totalan jam pembelajaran ada 48 jam pembelajaran. Desain pembelajaran tahapan 2, sinkronus yang dilaksanakan pada hari ke-4 dengan 2 jam pembelajaran, diawali dengan memberi salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian menyampaikan outline rencana pembelajaran sinkronus selama 2 jam pembelajaran. Di 60 menit selanjutnya, saya akan melakukan review, pengalaman dan pemahaman peserta terhadap hasil pembelajaran mandiri atau MOC. Kemudian melakukan overview substansi modul agenda 2, berakhlak serta keterkaitannya dengan agenda 4 atau agenda habituasi. Kemudian memberikan penguatan dan pengendalaman materi agenda 2 dan keterkaitannya dengan corporate culture, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat dengan semangat itu. Di 10 menit selanjutnya, saya akan meluangkan waktu untuk menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2. Di sesi terakhir, 5 menit terakhir, memberikan motivasi, menutup acara dengan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi pada peserta serta memberi salam. Untuk pembelajaran asinkronus 6 JP di hari ke-4, peserta akan mengerjakan 2 penugasan. Kedua-duanya merupakan penugasan individu, di mana tugas pertama berupa analisis berakhlak 5 jam pembelajaran, kemudian membuat learning journal dalam bentuk rekaman video selama 1 jam pembelajaran. Untuk analisis berakhlak, peserta mengerjakan tugas self activity dengan melakukan analisis nilai-nilai dasar ASN berakhlak
terus mengidentifikasi nilai-nilai dasar ASN, memuat definisinya, mencari kata kunci, kalimat afirmasi, dan panduan perilaku dari masing-masing nilai. Dibuat dalam bentuk menarik ya, dalam bentuk infografis dan diunggah di media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Linknya dimasukkan dalam file PDF dan dimasukkan di LMS. Terkait dengan membuat learning journal, peserta menceritakan pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajarannya, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian tugasnya diupload dalam bentuk format file MP4 dengan durasi 2-3 menit. Di hari kelima pembelajaran asinkronus dengan 10 jam pembelajaran, peserta akan mengerjakan penugasan, tugas kelompok, dan tugas individu. Untuk tugas kelompok 9 JP terkait dengan penerapan berakhlak, kemudian untuk tugas individunya membuat learning journal dalam bentuk rekaman video 1 jam pembelajaran. Di tugas kelompok, mengerjakan tugas kelompok kasus penerapan nilai-nilai dasar ASN, kemudian mengamati penerapan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerjanya, nilai dasar yang diterapkan dan nilai apa yang tidak diterapkan. Analisis terkait dengan dampak positif masing-masing nilai-nilai tersebut. Dokumentasikan penerapan nilai-nilai dasar yang dilakukan. Tugas diunggah dalam bentuk file PDF maksimal 3 halaman dan tugas nantinya akan dipresentasikan pada pembelajaran sinkronus kedua. Terkait dengan pembuatan learning journal, peserta akan menceritakan bagaimana pengalaman pembelajaran, baik itu substansi dan proses pembelajaran hariannya selama asinkronus. Asinkronus hari ke-6 selama 12 jam pembelajaran, peserta akan mengerjakan 3 macam penugasan, yaitu tugas kelompok selama 9 jam pembelajaran dengan membuat role model penerapan nilai-nilai dasar ASN, mencari figur nasional ataupun daerah yang dianggap telah menerapkan atau memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Satu figur mewakili satu nilai. Tugas dibuat dalam bentuk video berdurasi 3-5 menit. Batas waktu penyetoran tugas adalah sampai berakhirnya tahap asinkronus. Video akan dipresentasikan pada saat klasikal nanti. Untuk penguatan nilai berakhlak, tugas individu selama 2 jam pembelajaran, peserta akan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang bagaimana yang akan diterapkan dalam bekerja nantinya. Bagaimana menginternalisasi nilai berakhlak dalam diri, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai berakhlak sebagai seorang ASN. Tugas diunggah dalam bentuk PDF maksimal 2 halaman. Kemudian dilanjutkan dengan membuat learning journal 1 jam pembelajaran berupa rekaman video seperti biasa. Di sinkronus yang kedua di hari ke-7 dengan 3 jam pembelajaran, fasilitator akan membuka pertemuan dengan salah, bulletin report dengan memberikan quiz dan motivasi, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tugas peserta dan diskusi berakhlak. Kemudian fasilitator akan memberikan feedback dan pembulasan dari lesson learn dari berakhlak. Di akhir akan ditutup sesi dengan pemberian apresiasi, motivasi, dan salam. Di asinkronus terakhir 6 jam pembelajaran di hari ke-7, peserta akan mengerjakan 2 macam penugasan, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu membuat learning journal. Untuk tugas kelompok selama 5 jam pembelajaran, peserta akan mengerjakan video personal branding ASN berakhlak. Peserta terlebih dahulu membuat skenarionya dalam bentuk PDF, diupload di LMS, kemudian video tersebut hanya berdurasi 3-5 menit dan diupload di YouTube serta linknya dimasukkan di LMS.
Pada saat klasikal dengan 9 jam pembelajaran, peserta akan dibagi menjadi kelas besar selama 6 jam pembelajaran dan kelas kecil selama 3 jam pembelajaran. Nah, di 6 jam pembelajaran di kelas besar, fasilitator akan memberi salam terlebih dahulu, perkenalan, kemudian energizer, yel-yel, dan menyampaikan outline pembelajaran dari agenda 2. Kemudian akan ada pemberian kuis berakhlak dengan menggunakan Kahoot, pemutaran dan presentasi tugas video, role model atau refleksi berakhlak. Kemudian fasilitator akan melakukan pembulatan materi berakhlak dan menganalisis makna dan hakikat agenda 2 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PNS bersama dengan peserta. Di kelas kecil 3 jam pembelajaran, fasilitator akan mereview pengalaman berkesan berdasarkan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Kemudian peserta membuat ikrar tentang pelaksanaan berakhlak di masa depan. Terakhir, akan ada review dan umpan balik dari fasilitator. Demikianlah strategi pembelajaran dalam skenario agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.